Emang kata siapa sih laptop 2-in-1 yang layarnya touchscreen tuh mahal? Kalau Fasmin kasih tahu ada laptop convertible harga 2 jutaan, kira-kira kalian percaya nggak? Bukan laptop mainan, tapi ini laptop beneran loh. Hai guys, balik lagi di channel Indofascom. Ngelihat laptop second di harga 2 jutaan sebenarnya nggak bisa expect apa-apa sih, tapi pas lihat laptop yang satu ini, kok kayak menarik ya? Di episode kali ini kita akan bahas sebuah laptop underrated yang jarang diomongin sama orang-orang. Ini adalah Lenovo 300E, laptop mungil yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata cukup mengejutkan di range harga 2 jutaan. Penasaran kan? Di video ini seperti biasa, kita bakal kupas tuntas apakah laptop murah ini layak dibeli atau enggak, dan kira-kira cocok buat siapa sih laptop ini. Tapi sebelumnya, buat yang belum subscribe channel ini, boleh yuk klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Kita mulai dari bodinya. Ini termasuk salah satu keunggulan dari laptop ini. Bodinya tampil simple tapi tetap solid. Desainnya compact dengan dimensi panjang sekitar 29 cm, lebar 20 cm, dan ketebalan di kisaran 2 cm. Beratnya pun cuma di kisaran 1,3 kg aja. Ringan dan super ringkes buat dibawa pergi-pergi kayak ke kampus, sekolah, atau ke cafe. Build quality-nya juga oke buat laptop di range harga 2 jutaan. Walaupun materialnya dari plastik, feel-nya tetap kokoh dan nggak kerasa murahan. Terus yang nanya, beneran gak sih ada laptop 2 jutaan yang udah 2-in-1? Beneran cuy, Lenovo 300E ini udah kayak transformer. Bisa jadi laptop, bisa juga jadi tablet, bisa jadi mode tenda, ataupun mode display. Gokil kan? Karena itu engselnya pun dibikin lebih kuat. Lanjut ke performannya, Lenovo 300E ini ditenagai prosesor Intel Pentium Silver N 5030 dengan 4 core 4 thread. Agak kurang familiar dibanding Core i3 atau Core i5, tapi jangan salah, N5030 ini udah quad core dan cukup hemat daya. Buat kerjaan basic kayak browsing, ngetik, dan multitasking ringan, sampai Zoom meeting, semuanya masih berjalan dengan lancar. Tapi perlu diingat, laptop ini nggak cocok buat editing ataupun gaming ya. Lalu RAM-nya juga udah 8GB DDR4 dengan storage yang udah pakai SSD NVMe sebesar 128GB. Jadi meskipun mungil, loading OS dan aplikasi dijamin anti lemot. Next, pindah ke bagian layarnya. Ukuran layarnya 11,6 inch beresolusi HD, emang belum Full HD, tapi buat ukuran layarnya yang kecil, ini udah cukup tajam kok. Panelnya sih masih pakai TN, tapi udah touchscreen cuy. 2 jutaan udah dapet touchscreen tuh, kayak nemu harta karun banget gak sih? Fitur touchscreen dan engsel 360 derajat ini yang jadi nilai plus dari laptop ini. Jadi rasanya kayak bukan pakai laptop, tapi kayak pakai tablet aja saking compactnya. Nggak perlu khawatir, di laptop semungil ini juga ada kameranya loh. Nggak cuma satu, tapi dua. Gokil kan? Kamera pertama yaitu jelas webcam atau kamera depan. Webcamnya standar aja ada di 720p. Tapi buat Zoom sama Google Meet udah aman sih. Lalu yang kedua ada kamera belakang yang posisinya ada di bagian palm rest, tepatnya di atas keyboard. Kamera yang ini punya resolusi 5 megapiksel yang bisa dipakai pas laptopnya dilipat ke mode tablet atau mode tenda. Biasanya kamera ini dipakai buat foto dokumen atau scan dokumen gitu. Dilihat hasilnya sih, not bad lah. Bahkan di laptop convertible yang lebih mahal aja jarang loh punya dual kamera kayak gini. Bagian keyboardnya surprisingly nyaman buat ngetik. Key travelnya pas dan nggak terlalu keras juga. Cuman emang sayangnya belum ada lampu backlightnya aja. Bagian touchpadnya cukup responsif, walau nggak luas-luas amat, tapi buat ukuran segini cukup banget sih. Next, pindah ke bagian portnya. Di sisi sebelah kiri, kita bisa lihat port chargingnya udah pakai USB Type-C. Lalu ada USB Type-A juga, port HDMI, dan audio combo jack. Lalu di sebelah kanan, ada Kensington lock, lalu ada slot SD card reader, dan USB Type-A. Lalu yang menarik di sini juga ada tombol volume kayak di HP guys. Kalau biasanya kita ngatur volume pakai tombol di keyboard aja, yang ini bisa pencet dari sini juga. Lenovo 300E ini sebenarnya masuk ke jajaran Lenovo Education Series, yang tentunya dirancang untuk pasar pendidikan, terutama pelajar SD dan menengah. Bisa juga buat instansi yang butuh laptop ringan buat kerjaan basic. Kelebihannya ada di bodinya yang kecil dan ringan, jadi gampang dimasukin ke tas, cocok buat mobilitas anak sekolah juga. Terus layarnya touchscreen juga, dan bisa di flip sampai 360 derajat. Jadi bisa dipakai di macam-macam mode. Enak dan cocok buat presentasi dan belajar interaktif. Tapi jangan salah,
Laptop ini juga bisa dipakai buat mahasiswa atau freelancer, atau bahkan karyawan kantoran yang butuh laptop murah, ringan, ringkes, tapi fungsional. Dan inget ya, cuman buat kerjaan ringan dan basic aja, kayak sekedar ngetik, browsing, baca dokumen, baca berita, atau nonton YouTube. Jadi emang laptop Lenovo 300E ini bukan laptop spek dewa, tapi lebih ke laptop fungsional dan praktis buat kebutuhan ringan. Apalagi di range harga 2 jutaan, ini termasuk pilihan yang cerdas. Seperti biasa, laptop ini bisa kalian dapetin di Indofascom. Atau kalau kalian pengen cari laptop spek dan series lain, boleh juga kepoin katalognya di Instagramnya Indofascom. Linknya ada di description box ya. Di bio-nya juga ketulis lengkap buat kontak dan lokasi tokonya. Dan kalau kalian ada yang pernah atau lagi pakai laptop ini, atau punya pengalaman beli di Indofascom, boleh banget share ceritanya di kolom komentar ya. Oke, kayaknya segitu dulu review kita kali ini. Jangan lupa like videonya kalau menurut kalian bermanfaat dan share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di video review selanjutnya.